Protes publik atas rancangan undang-undang kontroversial Omnibus Law dipastikan akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi, pimpinan DPR, elit politik, akur. Kelompok yang tidak puas silahkan menggugat undang-undang itu ke MK. Argumen legal prosedural seperti itu sudah sering kita dengar. Revisi Undang-Undang KPK yang juga ditolak oleh publik, kemudian disalurkan melalui Mahkamah Konstitusi. Bisa saja saluran itu merupakan kanalisasi atas ketidakpuasan publik terhadap sebuah rancangan undang-undang. Itulah kanalisasi demokrasi. Mahkamah Konstitusi berkantor di kawasan Medan Merdeka, sekitar 500 meter dari Istana Negara. MK adalah anak kandung dari reformasi. Kewenangannya ditetapkan oleh konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa lembaga negara, menyelesaikan sengketa pemilu, dan juga menguji putusan DPR terhadap tuduhan terhadap presiden jika melakukan impeachment terhadap presiden. Itu adalah domain MK. RUU Omnibus Law ini memang akan menguji sejauh mana independensi dari 9 hakim konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja memang mimpi besar dari Presiden Jokowi untuk mengatasi ruwetnya birokrasi yang membuat investor moh untuk berinvestasi di Indonesia. Namun dalam prakteknya memang ini undang-undang yang prosesnya kedodoran. Draftnya begitu banyak rupa, sampai kemudian seminggu setelah diketok pun belum ada draft yang resmi. Pada 14 Oktober baru kemudian ada draft yang resmi, sehingga memunculkan banyak protes. 14 Oktober 2020 baru Wakil Ketua DPR menyampaikan draft resmi itu kepada Presiden. Artinya masih ada 30 hari bagi Presiden untuk mengundangkan. Ditandatangani atau tidak ditandatangani 30 hari setelah 14 Oktober Undang-Undang Cipta Kerja kemudian akan menjadi undang-undang. Nah, di sanalah kemudian perdebatan di Mahkamah Konstitusi bisa dimulai. Bagi kelompok-kelompok kritis, gugatan di MK dipandang sia-sia. Ada seorang ahli hukum tata negara yang menyebut MK sudah dikondisikan karena sudah diberikan hadiah perpanjangan usia pensiun hakim konstitusi, dan Presiden Jokowi pun sudah pernah meminta kepada MK untuk mendukung jika Omnibus Law itu kemudian diwujudkan. Itu terjadi pada 28 Januari 2020. Presiden secara terbuka meminta dukungan dari Mahkamah Konstitusi. Sudah menjadi desain dari konstitusi bahwa hakim konstitusi ada 9 orang, 3 berasal dari Presiden, 3 berasal dari DPR, dan 3 berasal dari Mahkamah Agung. Yang berasal dari Presiden ada Profesor Dr. Saldi Irsa, ada Profesor Dr. Neni Nurbaningsih, dan ada Daniel Yusmik Pancastaski. Itulah 3 hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sedang yang diusulkan DPR adalah Profesor Dr. Aswanto, Profesor Dr. Arif Hidayat, dan Profesor Dr. Wahidudin Adams. Itu adalah 3 usulan dari DPR. Sedang yang dipilih oleh Mahkamah Agung ada Anwar Usman, yang sekarang menjabat sebagai ketua, yang sebenarnya mendapatkan hadiah perpanjangan masa jabatan dia sebagai ketua. Ada Suhartoyo dan ada Manahan Sitompul. Terlepas dari realitas dan kecurigaan, MK adalah jalur konstitusional untuk mengatasi uji materi sebuah undang-undang. Dalam sejarahnya, sebetulnya MK pernah membatalkan seluruh pasal dalam undang-undang. Itu adalah ketika MK di 24 Oktober 2006 membatalkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada waktu itu ketua MK-nya adalah Jimli Asidiki. Semua undang-undang draft Undang-Undang KKR yang dibuat oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan DPR itu dibatalkan oleh
MK. MK juga pernah membatalkan sebuah perpu yang sudah disetujui oleh DPR soal Mahkamah Konstitusi sendiri. Itu dibatalkan oleh MK. Pada sebuah masa, MK juga pernah memunculkan putusan progresif di era Ketua MK Mahfud MD. Ketika MK kemudian memerintahkan KPK untuk membuka rekaman sadapan, radapan sadapan pada kasus cicak buaya pada waktu itu. Dan terbongkarlah praktek mafia peradilan. Artinya MK punya prestasi pada waktu itu. Pada waktu itu punya prestasi. Nah, apakah kemudian sekarang MK akan bisa merespon dinamika publik, protes publik? Ya biarlah kemudian sejarah itu yang menentukan. Kecurigaan politik bahwa MK sudah diberikan hadiah perpanjangan masa pensiun menjadi 70 tahun atau 15 tahun masa jabatan, saya pikir itu akan diuji nanti. Sejarah akan mencatat. Tapi saya ingat pada sebuah Bangalore Principle of Judicial Conduct, ini adalah sebuah kode etik yang menjaga agar hakim MK itu tetap sesuai dengan koridornya, sesuai dengan independensinya, dan setia pada konstitusi dan juga ideologi. Di MK yang bisa diperdebatkan adalah soal uji formil. Ini juga bisa, karena memang draft yang kemudian berubah-ubah, itu juga bisa menjadi alasan soal uji formil. Meskipun dalam sejarahnya MK sangat jarang untuk memberikan putusan soal uji formil. Yang kedua, bisa juga sebenarnya uji materi. Uji materi itu akan bisa menyangkut soal pasal-pasal. Bukan hanya soal pasal-pasal yang ditolak, tetapi harus dibangun sebuah dalil bahwa pasal-pasal tertentu, katakanlah soal pesangon, itu harus dicarikan cantolan pasal konstitusi mana yang dianggap bertentangan dengan pasal pesangon. Konstruksi hukum inilah yang sebenarnya harus dicari oleh para penggugat agar kemudian bisa memenangkan pertarungan di Mahkamah Konstitusi. Yang justru juga lebih menarik adalah mencoba mencari jalan soal asas non-retroaktif. Kalau dikonstruksikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk calon-calon tenaga kerja, untuk calon-calon investor, apakah kemudian retroaktif berlaku bagi orang yang sudah bekerja? Yang sudah bekerja sekarang. Nah, ini boleh jadi menjadi sebuah debatable. Retroaktif, apakah sebuah undang-undang boleh berlaku surut terhadap kondisi yang keadaan sekarang atau dia berlaku ke depan. Boleh jadi itu akan menjadi sebuah perdebatan menarik di Mahkamah Konstitusi, tapi sepenuhnya tergantung kepada bagaimana penggugat itu mendalilkan. Bagaimana para ahli itu kemudian mendalilkan kasus seperti itu. Ini pertarungan yang sangat panjang, tetapi unjuk rasa tetap boleh sesuai dengan koridor konstitusi, tapi perdebatan di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah perdebatan yang sangat bermartabat, sangat elegan. Mari kita awasi bersama perdebatan-perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia.